Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Darmono. Pak Darmono ini di mana sih? Lampung, Pak Darmono di Lampung ya. Pak Darmono itu nanya, Pak Pendeta, sekarang ini Yahweh masih ada nggak ya? Yahweh sama Bapa. Ya, maka judul kita Yahweh dan Bapa sudah tidak ada. Ya kalau bahasa dunia sudah almarhum, Pak. Ya, bukan maksudnya masuk Allah almarhum. Ya supaya Bapak itu ngerti Bapa Yahweh dan Bapa itu udah nggak ada, Pak. Ya, ibarat orang itu udah almarhum gitu ya, udah mati gitu. Ya, Bapa dan Yahweh dan Bapa sudah tidak ada. Yahweh itu di Alkitab ditulis Tuhan huruf besar semua. Jadi judul kita begitu ya, Yahweh dan Bapa sudah tidak ada. Kenapa saya memakai Yahweh? Karena Yahweh itu lebih populer ya toh, di penyembah Yahweh daripada Tuhan huruf besar semua. Walaupun Alkitab LAI menulis Tuhan huruf besar semua. Ya, penjelasan berikut ini mungkin akan memperjelas kenapa mesti lebih baik memakai kata Yahweh untuk konteks ini ya. Yahweh dan Bapa sudah tidak ada, ibarat orang sudah almarhum, Pak, ya. Ya, masa edarnya udah selesai, gitulah ya. Saudara, Yahweh atau Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar, betul. Yeremia 10 ayat 10. Ya. Yahweh Allah yang benar ini Allah yang benar ya toh. Yeremia 10 ayat 10, dia juga Bapa. Yesaya 63 ayat 16, Bapa namamu ialah penebus kami. Cluenya sudah jelas, Yahweh itu Allah yang benar dan penebus ya. Lalu siapa yang menyembah Yahweh pasti masuk surga, Pak. Ya, sebab Yahweh itu adalah nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Nama sebutan untuk Yesus adalah Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Itu sama saja dengan Alfa Omega, aku adalah aku ya, sama ya. Bapa yang kekal sama aja ya. Yahweh di dalam itu juga punya gelar Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5 ya. Clear sampai sini? Siapa yang nyembah Yahweh masuk surga? Lukas 13 ayat 28. Semua tokoh diwakili oleh Abraham, Ishak, Yakub. Tentu saja tokoh yang menyembah Yahweh. Kemudian dan semua nabi itu ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi clear, Pak ya, siapa yang nyembah Yahweh itu masuk surga. Masalahnya adalah Yahweh itu udah nggak ada sekarang, Pak. Yahweh sudah menjadi manusia. Ingat, Pak, saya jelaskan Pak Darmono, Yahweh sudah menjadi manusia namanya Yesus. Tahun 1 Masehi. Yesaya 43 ayat 10 yaitu aku sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudahnya pun tidak ada. Jadi akulah Allah dibentuk. Siapa aku? Aku di ayat 11 yaitu aku adalah juru selamat. Jadi Yahweh sudah dibentuk menjadi juru selamat Allah yang datang, bukan Yesus. Yahweh-nya udah nggak ada, Pak. Makanya era itu selesai. Ketika orang Israel masih ngotot mau nyembah Yahweh, Yesus bilang apa? Hai engkau keturunan ular beludak, iblis jadi bapamu. Hari ini kalau ada gereja yang masih nyembah Yahweh, yang dimotori oleh gereja namanya Saksi Yehova, Balai Kerajaan Saksi Yehova, maupun gereja yang Bapa Yahweh, itu ada di Jawa Tengah, orangnya udah tua, pernah debat sama saya itu setengah jam ngabur ya. Bapak Yahweh, perwakilan dari Bapak Yahweh ya, maupun Saksi Yehova juga setengah jam ngabur. Itu ada bule sama orang Medan itu berdua ngabur ya. Jadi Saksi Yehova dan penyembah Bapak Yahweh ini motor utama kembali ke penyembahan Yahweh. Itu disebut gereja ular beludak. Dia mengaku Kristen, mengaku sebagai orang Kristen ya toh, gereja wong namanya juga gereja ya toh. Ya, itu disebut gereja ular beludak. Matius 23 ayat 33. Hai engkau keturunan ular beludak, kamu masuk neraka. Ya, bagaimana kamu bisa menghindar dari hukuman neraka? Jadi gereja ular beludak yang masih nyembah Yahweh itu oleh Yesus dibilang ular beludak masuk neraka.
Kok bisa? Karena Yahweh sudah jadi manusia, namanya Yesus. Udah lama Pak, tahun 30 tahun 1 Masehi ya. Orang Yahudi tidak sadar, termasuk hari ini gereja-gereja Yahweh yang menyembah Yahweh, Bapak Yahweh ya. Itu gereja ular beludak ya. Pak Darmono clear sampai sini ya. Kalau Bapak kan pernah ikut di gereja Bapak Yahweh itu, ya kan ya. Itu gereja ular beludak, Pak. Neraka, Pak, jurusannya, Pak ya. Itu sudah masa lalu karena waktu itu pasti Bapak tidak sadar bahwa Yahweh itu sudah jadi manusia. Ayat Alkitab, Pak, ya. Bukan hanya ngarang nih penelitian. Oke, jadi Yahweh sudah tidak ada, valid sudah tidak ada, ibarat manusia sudah almarhum, ya. Yahweh sudah menjadi manusia, namanya Yesus, itu sudah lama, sudah tahun 1 Masehi waktu Yesus lahir itu. Kemudian sekarang Bapa ketika Yesus hidup, ya, Yesus hidup yang manusia ini, dia memakai kiasan untuk dirinya sendiri, yaitu Bapa. Sebab Bapa itu roh, sementara Yesus itu masih manusia. Maka Yesus akan ngomong begini, sembahlah Bapa. Tetapi yang mengabulkan doamu tetap aku, ya. Kamu di dalam Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa adalah kalian lihat aku, percaya kepadaku yang fisik ini. Nanti aku akan bangkitkan. Jadi yang menentukan keselamatanmu tetap Yesus. Tapi kamu disuruh doa pada Bapa, suruh nyembah pada Bapa. Sebab Yesus yang masih manusia ini fisik. Dia memakai tokoh, memakai kiasan, yaitu Bapa untuk dirinya sendiri. Makanya Yesus selalu ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku lihat Bapa. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Ya, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 14 ayat 9. Ya, kenapa Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu? Karena Bapa itu kiasanku. Ya, hanya selama 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Lalu Yesus yang manusia ini sudah naik ke surga. Ya, sudah naik ke surga tentu saja sebagai Allah. Lalu Yesus ngomong, kalau kamu nggak percaya aku ini udah naik ke surga sebagai Allah, kamu mati loh dalam dosamu. Yesus ingin ngomong, kamu itu apa nggak sadar sih? Bapa yang kiasanku itu udah selesai. Wong aku sudah naik ke surga sebagai Allah kok. Kok kamu masih menganggap Bapa masih ada? Salahmu di situ. Maka kamu mati dalam dosamu. Mati dalam dosa artinya bahwa kamu berdosa. Lalu urusanmu ya neraka kalau orang berdosa, neraka abadi. Makanya ya valid ya, Bapa sudah tidak ada. Bapa kiasan Yesus ini sudah tidak ada karena Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah yang benar. Dulu Bapa Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, Yesus cuman utusannya. Ya, Bapa kiasan ini Allah yang benar, lalu sekarang Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, kamu mati dalam dosamu. Gereja yang masih nyembah Bapa disebut gereja kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Hari ini jika kamu ke gereja ya Pak Darmono, lalu Bapak pindah gereja, misalnya ke gereja yang nyembah patung Yesus sama nyembah Maria. Di situ masih nyembah Bapa kan, itu gereja kambing terkutuk. Ya. Terus pindah lagi ke gereja sebelahnya, gereja Protestan. Itu juga masih nyembah Bapa dan Roh Kudus, itu gereja kambing terkutuk. Pindah lagi sebelahnya Ortodok juga masih demi nama Bapa dan Roh Kudus, itu gereja kambing terkutuk. Lalu sebelahnya lagi yang gereja bingung, menyembah Bapa dalam nama Yesus, tapi tetap Allahnya Bapa, Yesus tetap bukan Allah. Sama saja, itu gereja kambing terkutuk. Lalu ke Pentakosta juga sama, masih nyembah Bapa, kambing terkutuk. Ke Mormon ya, juga nyembah Bapa, kambing terkutuk. Jadi Bapa itu valid sudah tidak ada, ibarat orang sudah almarhum. Yahweh ibarat orang sudah almarhum, Bapa ibarat orang sudah almarhum. Lawang sudah almarhum kok kamu sembah? Sembahlah yang masih ada. Siapa? Yesus, Allah yang benar. Sama-sama Allah yang benar. Dulu Yahweh, karena Yahweh itu adalah nama sebutan untuk Yesus. Lalu Bapa, karena Bapa itu kiasan Yesus. Sekarang Yesus itu Allah yang benar. Ya, Pak Darmono ya, clear ya. Jadi sekarang ini Allah yang benar ya Yesus, sembahlah dia. Maka Anda akan selamat masuk surga. Ya, padat, singkat, dan clear. Valid ya. Jadi Yahweh dan Bapa
sudah tidak ada. Ibarat manusia sudah almarhum. Gereja yang masih nyembah Yahweh disebut gereja ular beludak. Urusannya neraka, jurusannya. Gereja yang masih nyembah Bapa, include-nya tentu doa Bapa kami, baptisan Bapa dan Roh Kudus, disebut gereja kambing terkutuk. Jurusannya neraka. Sama, gereja ular beludak sama gereja kambing terkutuk sama-sama nanti masuk neraka, iblis, alaihi laknat, lautan api. Saudara-saudara yang hari ini masih berjemaat dan masih nyembah Bapa atau nyembah Yahweh, segera tobat demi kemurahan Allah. Berbalik, ayo sembah Yesus Allah yang benar. Ya, maka kamu akan selamat, ya, kamu akan dijamin selamat. Inilah karya keselamatan. Yesus mati disalibkan untuk itu, untuk menebus kamu, menebus orang, menebus manusia supaya apa? Supaya selamat. Percuma kalau kalian jadi Kristen masih nyembah Bapa, jurusanmu neraka untuk apa? Bapa sudah almarhum, ibarat orang sudah almarhum. Yahweh ibarat orang sudah almarhum. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Pak Darmono pada singkat dan clear kepada Bapak Ibu Saudara yang tertempelak dengan hal ini, silahkan ikut sekolah Alkitab, karena penjelasan seperti ini tidak pernah Anda bisa dengarkan dari manapun juga. Ada ratusan ribu gereja pendeta di Indonesia, tidak pernah ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Tidak pernah ada yang bisa menjelaskan bahwa Yahweh ibarat orang sudah almarhum, Bapa ibarat orang sudah almarhum. Dua-duanya udah nggak ada. Nggak ada kok masih kamu sembah. Sembahlah yang ada, yang hidup selama-lamanya. Siapa? Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Ayat 18, sorry. 1 ayat 8 dan ayat 18. Alfa Omega hidup selama-lamanya. Sembahlah dia yang hidup, ya toh. Wong Bapak sudah almarhum, ibarat manusia ya. Saya memakai istilah manusia. Bapak ki wis almarhum, Yahweh wis almarhum. Lah kok isih tok sembah gitu ya. Itu kalau orang Jogja sana ya. Oh, bapakne wis almarhum, Yahweh wis almarhum kok isih tok sembah lho. Sembahan iku sik hidup selama-lamanya ya. Yesus Kristus. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, demi kemurahan Allah Anda harus paham seperti ini untuk bekal Anda ya. Itu hanya sebagian kecil karena pendeta lain nggak ada yang bisa jelasin seperti ini ya. Dan ini valid Alkitabiah, boleh di cross check. Yang mau ikut baptisan belum ada. 16 Mei saya ke Surabaya. Yang mau debat silahkan, saya ke kota satelit, ada pemberkatan pernikahan di sana ya. Dari sekarang kalau mau baptisan harus cek dulu kolam renangnya ada buka apa enggak ya toh. Kalau Anda mau debat dari sekarang ini di arrange ya toh, mesti akomodasi kami untuk stay 1 malam di hotel ya toh, karena kami pulang balik ya. Bisa flight karena saya harus pakai izin surat ya toh. Begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandia TBPS. Haleluya, amin.